Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang beberapa tanda bahwa seseorang yang mempunyai tanda tersebut adalah keturunan darah biru, atau juga bisa dibilang turunan Menak, Raden, ataupun Raja di masa lalu. Langsung saja kita bahas, tanda apa sajakah itu? Berbicara tentang darah biru, tentu tidak asing di telinga orang Indonesia. Bukan apa, darah biru sendiri banyak percakapan sehari-hari orang Indonesia, diartikan sebagai keturunan raja-raja di Nusantara. Untuk itu yang menjadi pertanyaan, apakah darah biru itu memang benar-benar merupakan persamaan kata dari keturunan para raja? Mungkinkah darah biru sendiri adalah ungkapan identitas untuk mencirikan keturunan raja? Ini bukan saja pertanyaan yang penting, tapi pertanyaan yang agak nyeleneh, karena memang darah semua manusia yakni berwarna merah. Tapi tentu kita paham betul bahwasannya darah biru adalah metafora, bukan pada arti yang sebenarnya. Sebab tidak ada manusia yang mempunyai darah biru. Mungkin persamaan kata dari darah biru merupakan aura yang terpancar dari pribadi seorang manusia, bahwasannya manusia yang mempunyai aura biru itu kepribadiannya sangat positif, dan mampu menjadi seorang pemimpin ataupun raja di masa yang akan datang. Karena pembawaan dirinya, yang tentu tidak terpaku seorang keturunan raja secara biologis. Maka dari itu, mungkinkah darah biru yang sering disebut sebagai keturunan raja-raja Nusantara ada tandanya, baik secara pribadi, maupun tanda lahir lainnya? Di era di mana feodalisme, atau zaman kerajaan yang sudah lama tenggelam di bumi Nusantara, di mana pelacakan keturunan raja-raja Nusantara saat ini cenderung sulit dicari, adakah tanda yang pasti, bahwasannya seorang manusia itu keturunan darah biru? Tanda yang pertama adalah bersikap tenang. Mengapa ketenangan menjadi ciri tanda keturunan dari seorang darah biru? Salah satunya karena pribadi manusia yang tenang, ia dapat berpikir jernih tentang bagaimana cara menentukan keputusan hidup. Biasanya dalam ketenangan seorang manusia dapat memilih hal yang baik untuk dirinya sendiri bahkan orang lain. Untuk itu ketenangan sendiri menjadi ciri bahwa seorang keturunan darah biru yang biasanya bijak dalam mengambil keputusan, dicirikan dari ketenangan hati dan pikirannya. Tanda yang kedua adalah berwibawa. Berwibawa sendiri adalah salah satu ciri dari power diri yang kuat. Tidak dipungkiri menjadi seorang raja, selain daripada kebijaksanaan dan kesaktiannya, raja juga secara spiritual diri mempunyai daya yang tentu hebat dengan mempunyai mempengaruhi rakyat dan para bawahannya. Tanda yang ketiga adalah jujur. Kejujuran dalam bicara adalah suatu keharusan untuk menjadi seorang raja, maka karena dengan kejujuranlah omongan sang raja akan diterima oleh semua kalangan. Tanda yang keempat adalah bijaksana. Opsi pikirannya mengedepankan orang banyak. Sudah menjadi karakter sendiri bagi pemimpin, seharusnya semua tindakan dan kepentingannya merupakan kebaikan dari orang banyak. Karena ketika seorang raja tidak mementingkan kepentingan pribadinya, dirinya dapat disebut sebagai raja yang bijak. Tentu sebagai tanda keturunan biru sendiri, sudah pasti harus menjadi pribadi yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain, di atas kepentingannya sendiri, sebagai wujud dari pengabdian. Sama seperti raja-raja atau pemimpin terdahulu, yang mampu berkorban nyawanya sendiri untuk hal yang positif bagi orang banyak, yakni rakyatnya sendiri.
Demikian adalah ciri-ciri dari seseorang yang memiliki keturunan darah biru, yang dapat dijadikan referensi diri kita, untuk mengetahui apakah kita adalah orang yang memiliki keturunan darah biru atau tidak. Seyogyanya semua itu tidak dimaksudkan untuk apapun, tapi dimaksudkan untuk pengetahuan bagi kita generasi yang jauh dari zaman kerajaan terdahulu. Siapa tahu jika sikap-sikap itu ada dalam diri kita, di masa yang akan datang kita akan menjadi seorang pemimpin. Semoga pengetahuan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.